Ex-Jenderal Amerika Serikat Zelensky ngotot Ukraina gabung NATO itu bodoh, untungkan Putin. But I must admit, I'm now extremely uneasy about some of these tweets, which don't sound so much as if they are political skullduggery. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Pensiunan Jenderal Amerika Serikat Barry McCaffrey mengkritik sikap keras Presiden Volodymyr Zelensky menekan NATO untuk menerima Ukraina sebagai anggota baru. Menurut McCaffrey, langkah seperti itu justru menguntungkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Bagi dia, untuk bersikeras pada sikap publik ini bagi saya tampaknya bodoh, katanya kepada MSNBC yang dilansir hari Rabu. Ini menguntungkan Putin. Putin ingin mengklaim bahwa dia berperang melawan NATO, bukan invasi kriminal dari negara tetangga, ujarnya. Jadi saya pikir dia bermain ski di sini. Ini tidak baik untuk Ukraina. Keanggotaan potensial Ukraina di NATO telah menjadi poin penting antara Kiev dan negara anggota aliansi militer tersebut di tengah pertempuran puncak NATO di Lithuania yang dimulai hari Selasa. Zelensky telah mendorong untuk garis waktu yang lebih jelas kapan Ukraina dapat bergabung dengan NATO, telah menyuarakan rasa frustasi dengan kepemimpinan aliansi tersebut atas keengganannya untuk memperpanjang undangan ke Kiev yang terus melawan invasi Rusia. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan dalam konferensi pers pada hari Selasa bahwa Ukraina hanya dapat bergabung dengan aliansi setelah persyaratan dipenuhi, tetapi tidak merinci lebih lanjut tentang persyaratan tersebut. Zelensky bagaimanapun mengecam kepemimpinan NATO atas ketidakjelasan seputar tawaran keanggotaan Ukraina menjelang KTT di Vilnius, Lithuania dengan mentweet tidak masuk akal untuk tidak memberi Ukraina kerangka waktu untuk calon aksesi. Dalam perjalanan ke Vilnius, kami menerima sinyal bahwa kata-kata tertentu sedang dibahas tanpa Ukraina. Saya ingin menekankan bahwa kata-kata itu adalah tentang undangan untuk menjadi anggota NATO, bukan tentang keanggotaan Ukraina, tulis dia. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, tidak masuk akal ketika kerangka waktu tidak ditetapkan baik untuk undangan maupun untuk keanggotaan Ukraina. Sementara pada saat yang sama, kata-kata yang tidak jelas tentang kondisi ditambahkan bahkan untuk mengundang Ukraina, paparnya. McCaffrey mengatakan Zelensky yang telah menunjukkan penilaian politik yang luar biasa dan diplomasinya di tengah perang benar-benar mendorong pintu yang terkunci mengenai keanggotaan NATO. Pensiunan Jenderal Amerika Serikat itu melanjutkan, negara-negara NATO tidak ingin bergabung dalam perang Rusia-Ukraina karena para ahli mengatakan hal itu akan beresiko eskalasi konflik yang signifikan. Dia mencatat bahwa sementara Ukraina bukan negara anggota NATO dan sekutu lainnya telah menawarkan bantuan militer substansial yang dikaitkan dengan mengubah gelombang perang menjadi keuntungan mereka. Tidak ada kemungkinan anggota NATO ingin memasuki perang udara, darat, laut melawan Rusia, kata McCaffrey.
Zelensky dan Ukraina mendapatkan puluhan miliar dolar dukungan ekonomi, kemanusiaan, dan militer, tidak hanya dari NATO tapi juga dari kelompok kontak. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada hari Minggu menyerukan jalur nasional yang akan memungkinkan Ukraina bergabung dengan NATO setelah perangnya dengan Rusia berakhir. Kami bertekad untuk berkomitmen pada setiap jengkal wilayah yang merupakan wilayah NATO. Itu adalah komitmen yang telah kami buat semua, apapun yang terjadi, kata Biden. Jika perang sedang terjadi, maka kita semua berperang. Kita berperang dengan Rusia jika memang demikian. Keanggotaan NATO Ukraina ditunda, Zelensky murka. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam apa yang disebutnya penolakan konyol NATO untuk menawarkan negaranya jadwal buat bergabung dengan aliansi militer itu. Tampaknya tidak ada keinginan untuk memberikan Ukraina undangan ke NATO atau menjadikannya anggota aliansi, tulis Zelensky di Twitter. Keraguan adalah kelemahan, sambungnya, seperti dikutip dari Euronews. Zelensky mengatakan dia telah menerima sinyal komunike yang datang dari KTT NATO di Vilnius tidak akan menjanjikan keanggotaan Ukraina setelah perang usai. Rumusnya hanya mengacu pada undangan, bukan aksesi Ukraina, kata Zelensky tentang pernyataan yang sedang dinegosiasikan oleh para pemimpin NATO. Dia menyebutnya tidak masuk akal dan belum pernah terjadi sebelumnya bahwa deklarasi yang sedang dibahas tidak mencantumkan tanggal untuk mengundang Ukraina bergabung dengan aliansi. Zelensky juga mengeluh bahwa deklarasi yang disiapkan oleh para pemimpin NATO mengacu pada syarat tidak hanya untuk keanggotaan Ukraina di NATO, tapi hanya agar negara tersebut diundang untuk bergabung. Tampaknya tidak ada kesiapan untuk mengundang Ukraina ke NATO atau menjadikannya anggota aliansi. Bagi Rusia, ini berarti motivasi untuk melanjutkan terornya. Ia melanjutkan, sekutu NATO dilaporkan mencoba melakukan kompromi. Mereka ingin mengirim Kiev sinyal yang jelas bahwa Ukraina dapat bergabung dengan aliansi militer. Tetapi ada keengganan di antara beberapa pihak, seperti Washington dan Berlin, tentang menawarkan jaminan keanggotaan. Kremlin telah memperingatkan NATO tentang konsekuensi sangat negatif bagi keamanan Eropa jika Ukraina bergabung.